Oke, baiklah saya ucapkan terima kasih kepada audiens dan kawan-kawan yang masih melaksanakan aktivitas. Mohon maaf mengganggu sebentar dan di sini saya akan membahas tentang yang pertama itu ada desain. Desain itu desain penelitian. Baiklah, desain penelitian itu kita harus membuat rumusan masalah, yakni rumusan masalah apa aja yang akan kita bahas untuk penelitian yang akan kita yang akan kita angkat. Nah, yang kedua ini ada cara pembuatan proposal penelitian. Nah, guna proposal penelitian itu untuk mengetahui data-data apa aja yang bakalan kita angkat maupun kita bahas untuk proposal tersebut. Nah, yang ketiga ada melakukan tinjauan literatur kritis. Yang keempat itu ada membuat latar belakang konseptualnya dalam penelitian induktif maupun kerangka teoristiknya. Nah, ini ada langkah desain. Desain itu penelitian dengan cara, yakni ada sebuah data yang kita butuhkan dapat kita analisis maupun dikumpulkan sehingga mencapai suatu solusi untuk masalah menganalisis proyek ataupun penelitian. Nah, desain penelitian rencananya untuk kumpulan pengukuran maupun analisis berdasarkan pertanyaan dari penelitian yang akan kita angkat. Nah, strategi ini tingkat di mana studi telah terdapatkan contohnya terjadi manipulasi maupun studi dimanipulasi dan dikendalikan oleh sebuah penelitian. Nah, tingkat di mana data akan dianalisis merupakan hal penting dalam desain oleh penelitian. Nah, hal-hal tersebut dapat dibahas. Data akan dianalisis, ini merupakan hal penting dalam desain penelitian. Nah, hal-hal yang dibahas yakni untuk keputusan harus dibuat sesuai dengan sampel, sesuai dengan yang akan kita uji untuk penelitian tersebut. Oke, di sini ada selanjutnya ini ada tujuan studi eksploratif, deskriptif dan faktual. Nah, kita bahas satu-satu yakni tentang studi eksploratif dulu. Nah, studi eksploratif dilakukan ketika tidak banyak yang diketahui mengenai studi yang akan terjadi jadi atau tidak ada informasi yang tersedia. Nah, bagaimana masalah persoalan penelitian yang hampir sama diselesaikan di masa lampau ataupun masa lalu. Nah, dalam kasus semacam ini, harusnya ada studi eksploratif perlu dilakukan untuk memahami apa yang sedang terjadi maupun penelitian besarnya sebuah masalah. Nah, masalah mendapatkan pemahaman yang baik terhadap fenomena yang terdapat di situasi kondisi yang saat ini yang akan terjadi. Nah, selanjutnya itu ada studi deskriptif. Studi deskriptif itu dijelaskan biasanya seringkali desain untuk mengumpulkan data, menjelaskan karakteristik orang ataupun kejadian maupun situasi. Nah, hal ini melibatkan pengumpulan data kuantitatif seperti tingkat kepuasan, jumlah produksi, jumlah penjualan maupun data demografis ya seperti data-data yang seperti untuk penjualan maupun data-data dan
yang lainnya. Nah, dan bagaimana populasi ini dapat dikembang itu pun juga variabel menjelaskan populasi kejadian ataupun situasi sebagai kita kasih contoh ya. Itu ada keterlibatan pekerjaan dengan kepuasan kerja maupun kepuasan tujuan dari kinerja tersebut. Nah, yang ketiga itu ada studi kasual. Studi kasual itu yakni dari penelitian ilmiah, studi semacam ini menguji apakah suatu vertikal menyebabkan variabel variabel yang lain ataupun secara tidak. Nah, dalam studi kasual, penelitian tertarik untuk menjelaskan atau lebih banyak faktor yang menyebabkan masalah. Nah, dengan kata lain, maksud penelitian untuk melakukan studi kasual agar mampu menyatakan bahwa variabel X menyebabkan variabel X. Nah, dan apabila dihilangkan atau diubah dengan cara tertentu, maka terjadilah masalah, yakni masalah variabel Y yang akan terpecahkan. Nah, maka daripada itu kita harus dalam studi kasual ini kita harus pecahkan terjadi permasalahan dengan faktor X maupun faktor Y tersebut. Nah, tingkat intervensi penelitian terhadap studi itu tuh ada seorang peneliti berkaitan langsung apakah yang akan dilakukan dengan cara koreksional maupun kasual. Nah, studi ini dilakukan dalam lingkungan, yakni dengan lingkungan alami, misal supermarket ataupun ruangan karyawan, yakni karyawan produksi. Nah, dengan cara intervensi minimum dari penelitian dan harus terjadi secara normal. Kita kasih misal. Nah, jika seorang peneliti ingin mempelajari faktor pengaruh efektivitas pelatihan, yaitu pelatihan dengan cara pelatihan kinerja seorang karyawan. Oke, kita studi yakni ada studi diatur maupun tidak diatur. Nah, seperti yang telah kita lihat dari penelitian bisnis dapat dilakukan dalam lingkungan yang secara alami maupun keterbukaan dengan secara normal, yakni dengan situasi tidak diatur atau dalam keadaan artifisial dan situasi yang diatur. Nah, studi korelasional selalu dilakukan dalam situasi tidak pernah diatur. Nah, sedangkan kebanyakan studi konsual dilakukan dalam situasi laboratorium yang diatur. Nah, selanjutnya itu ada strategi. Ini ada strategi penelitian. Nah, strategi penelitian ini ada terdapat eksperimen, datu penelitian survei, datu ada observasi maupun studi kasus. Studi kasus ini ada teori dasar, ini ada teori tindakan, metode campuran maupun yang selanjutnya ini ada ini ada studi, misalnya studi cross scale versus longitudinal. Nah, studi cross sectional ini ada dua studi yang akan dilakukan dengan data yang hanya sekali dikumpulkan. Mungkin selama periode hari maupun minggu maupun bulan maupun dalam rangka yang akan diuji, yakni ada contoh, yakni ada pengumpulan data yang berkaitan dalam menemukan jawaban untuk sebuah pertanyaan, sebuah penelitian.
Nah, untuk selanjutnya itu ada studi longitudinal. Nah, longitudinal itu apa sih kawan-kawan? Nah, itu ada penelitian mungkin ingin mempelajari orang atau fenomena yang telah dari suatu batas waktu dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Kita kasih contoh, misalnya penelitian mungkin ingin mempelajari perilaku karyawan sebelum dan sesudah sebuah penelitian, yakni penelitian manajemen. Manajemen puncak mengetahui pengaruh pergantian hal tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada tujuan unsur-unsur penelitian. Unsur-unsur penelitian itu yakni ada eh, membahas tentang mengenai masalah desain dasar berkaitan dengan tujuan studi jenis investigasi. Nah, tingkat intervensi penelitian, kejadian studi, unit analisis maupun horizontal waktu. Penelitian menentukan pembuatan keputusan yang tepat dalam desain studi berdasarkan perspektif penelitian dari pengamat dan desain masalah tujuan penelitian, tingkat yang diinginkan maupun pertimbangan, yakni pertimbangan secara praktis. Nah, untuk selanjutnya ini ada implementasi manajerial. Ini ada investasi manajerial, ini ada pengetahuan tentang personal desain penelitian membantu manajer untuk memahami apa yang berusaha dilakukan oleh penelitian. Nah, manajer memahami mengapa laporan terkadang menunjukkan hasil analisis data yang berdasarkan ukuran sampel maupun yang kecil dan banyak waktu yang dihabiskan untuk pengumpulan data dari beberapa waktu individu, seperti dalam kasus studi melibatkan kelompok, departemen, atau kantor cabang. Nah, selanjutnya ada bab 7, yakni Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan yakni tentang yakni ada pertama ada sumber data. Yakni ada sumber data itu yakni adalah sumber dari mana data yang akan kita peroleh. Nah, apabila penelitian menggunakan kuesioner ataupun wawancara dalam satu pengumpulan data. Nah, maka daripada itu sumber data yang disebut responden ini orang yang merespon atau menjawab sebuah pertanyaan dari sebuah penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun secara lisan. Nah, apabila penelitian menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak maupun proses sesuatu penelitian mengamati tumbuhnya padi. Contohnya kita ada penelitian tentang sebuah desa, ini tentang sebuah petani maupun ini ada data-datanya tentang bagaimana populasi maupun objektivitas dari sebuah penelitian. Ada juga penelitian tersebut ada tentang kita penelitian di sebuah perusahaan. Nah, sebuah perusahaan itu ada kita mengetahui sebuah dokumentasi tentang, yakni ada juga sumber penelitian dari sebuah perusahaan itu ada empat, yakni ada sistem kinerja, ada laporan keuangannya, maupun ada sistem penjualannya ataupun data-data hasil penjualan perusahaan tersebut. Nah, itu ada
kita harus mengetahui 3 sampel, yakni 3P, person, place, maupun paper. Nah, kita jelaskan dulu apa itu person. Nah, person itu ada sumber data berupa orang. Person sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket. Nah, place itu yakni ada sumber data berupa tempat. Place yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam maupun keadaan gerak. Nah, kita kasih contoh, diam itu misalnya di dalam ruangan, kelengkapan alat, wujud benda maupun warna dan lain-lain. Misalnya kita kasih contoh. Nah, kita menganaliti sebuah buku. Nah, karena kenapa saya buat seperti itu? Karena dalam ruangan itu kan ada kelengkapan alat benda seperti buku ini. Nah, yang ketiga ini ada sistem gerak. Sistem gerak ini aktivitas maupun kinerja, laju sebuah kendaraan dan lain-lainnya. Nah, yang ketiga ini ada paper. Nah, paper ini merupakan sumber data yang menyajikan tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar maupun simbol-simbol lainnya seperti simbol-simbol yang dibilang itu seperti X maupun Y. Nah, pengertian sumber paper bukan batas pada hanya sebuah kertas, tetapi juga dapat berupa wujud. Nah, seperti benda yang ada di suatu perusahaan tersebut. Ini contohnya kita meneliti tentang produk perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga jenis penelitian itu dapat dilihat dengan cangkupan wilayah sumber data yang dijadikan sumber objek penelitian. Yang ini ada penelitian populasi maupun penelitian sampel maupun dan juga penelitian studi kasus. Nah, setelah itu ada metode pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini ada yang pertama yakni ada kita harus mengetahui data apa yang harus kita dapat kita uji. Nah, kita seperti ini. Nah, di sini ada metode pengumpulan metode pengumpulan data. Ini ada salah satu komponen yang penting dalam sebuah penelitian. Nah, proses penelitian dan pengumpulan data, kesalahan yang dilakukan dalam proses pengumpulan data akan membuat proses analisis menjadi sebuah kesulitan. Nah, selain itu hasil dan kesimpulan yang akan didapat pun akan menjadi rancu apabila pengumpulan data dilakukan tidak secara benar maupun tidak secara objektivitas. Nah, masing-masing penelitian memiliki proses pengumpulan data yang semuanya itu ada berbeda tergantung dari jenis penelitian yang hendak kita buat dalam sebuah penelitian. Ini pengumpulan data kualitatif pastinya akan berbeda dengan pengumpulan data kuantitatif. Nah, pengumpulan data statistik juga tidak bisa disamakan dengan pengumpulan data sebuah data analisis. Nah, pengumpulan data ini tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Nah, terdapat langkah pengumpulan data dan teknis pengumpulan data yang harus diikuti. Nah, itu yang ada. Yang pertama, ini cara kita harus memperolehnya. Ini dengan cara satu data primer, ini dan data sekunder. Nah, data yang kedua sumber. Sumber itu ada dua juga. Sumber data internal maupun data eksternal. Nah, data internal itu ini data menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam sebuah perusahaan. Nah, data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar sebuah perusahaan. Contoh, sistem penjualan. Nah, menurut sifat itu yakni ada satu data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, data kuantitatif itu apa? Data yang berbentuk angka, ini angka yang pasti. Nah, yang data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka. Nah, menurut
kita yang keempat, ya ini ada menurut waktu pengumpulan. Nah, pengumpulan itu ada dua kategori. Yang pertama cross section atau in detail. Ini data yang dikumpulkan hanya pada waktu tertentu. Nah, yang kedua, ini ada data berkala, time series, yaitu data yang dikumpulkan dalam waktu ke waktu untuk menggambarkan suatu perkembangan ataupun kecenderungan keadaan peristiwa maupun kegiatan. Nah, yakni yang ketiga ada wawancara. Wawancara itu apa sih sebenarnya dalam pengumpulan data? Nah, kita setelah dapatkan metode pengumpulan data, kita akan mewawancarai topik yang akan kita bahas maupun kita analisis. Nah, wawancara itu apa? Yakni proses pengumpulan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya maupun pewawancara. Dengan si penjawab ataupun responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guider, panduan wawancara, maupun wawancara proses percakapan yang bentuk tanya jawab dengan tatap muka. Wawancara suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal dapat kita membedakan wawancara dengan percakapan kita sehari-hari. Kita kasih contoh. Nah, ini pewawancara dan responden biasanya saling kenal mengenal sebelumnya. Dan yang kedua, responden selalu menjawab sebuah pertanyaan yang akan kita tanya kepada si penjawab pertanyaan tersebut. Nah, yang ketiga itu pewawancara selalu bertanya. Nah, yang keempat, pewawancara tidak mengharuskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi harus selalu bersifat netral, yakni dengan cara profesional. Nah, yang selanjutnya, pertanyaan yang ditanyakan mengenai panduan yang dibuat sebelumnya. Pertanyaan panduan dinamakan interview guider. Nah, interview guider merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandasan kepada tujuan penelitian. Nah, selanjutnya itu ada metode proyektif. Metode proyektif itu apa sih sebenarnya metode proyektif itu? Nah, oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan yakni di bab 8 yang pertama definisi dan tujuan observasi. Nah, sebenarnya tujuan dan definisi dan tujuan observasi itu sebenarnya apa sih kawan-kawan? Nah, observasi itu merupakan suatu proses pengujian dengan maksud serta tujuan terutama mengenai suatu, khususnya itu dengan tujuan mengumpulkan fakta maupun jaga nilai verbalisasi dan juga mengungkapkan dengan kata-kata mengenai segala tujuan yang sudah kita amati. Nah, setelah itu merupakan penelitian yang dijalankan dengan cara sistematis serta disengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata atas kejadian dan peristiwa yang berlangsung dapat ditangkap maupun waktu kejadian berlangsung. Nah, tujuan observasi yakni untuk mendapatkan gambaran suatu objek serta segala yang berhubungan dengan objek penelitian itu dengan melalui pengamatan dengan menggunakan panca indera ini mata. Nah, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan tentang objek yang diamati, yang mana kesimpulan itu disusun dalam sebuah laporan yang relevan serta bermanfaat bagi bahan pembelajaran. Nah, untuk
tujuan observasi itu mendapatkan suatu data atau informasi juga yang dibagikan secara ke pihak lain. Nah, ini di dalam bentuk karya ilmiah maupun secara non ilmiah. Nah, yang selanjutnya selanjutnya yakni ada 4 dimensi utama yang menggolongkan jenis observasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 4 itu apa. Yakni yang pertama itu studi observasi, dan yakni ada terdiri dari terkontrol maupun tidak terkontrol. Nah, yang selanjutnya itu ada dan selanjutnya itu ada partisipan versus non partisipan, dan yang ketiga yakni struktural versus dengan tidak struktural, dan yang keempat tersembunyi versus tidak tersembunyi. Nah, terkontrol versus dan tidak terkontrol. Nah, terkontrol itu yakni tentang sebuah penelitian eksperimen kondisi yang relevan dimanipulasikan atau disusun melalui dengan cara sistematik maupun dikontrol. Nah, yang kedua ini ada karena dikontrol maka penelitian dapat menemukan hubungan sebab dan akibat. Nah, yang tidak terkontrol itu peristiwa terjadi secara alami dan peneliti mengamati peristiwa tersebut tanpa melakukan intervensi terhadap situasi kehidupan nyata. Nah, yang kedua ini ada sulit untuk memahami situasi dan kompleks yang terjadi sehingga sulit untuk membedakan penyebab dari peristiwa tindakan atau perilaku. Nah, yang kedua itu ada partisipan maupun versus non partisipan. Nah, partisipan itu yakni ada mengumpulkan data dengan berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari kelompok maupun organisasi yang diteliti. Nah, tingkat partisipasi pasif, moderat, aktif, dan penuh. Nah, non partisipan ini ada peneliti tidak pernah secara langsung terlibat dalam tindakan dari pelaku, namun mengamati mereka dari luar jangkauan visual aktor. Nah, yang ketiga struktural maupun tidak struktural. Nah, struktural itu terjadi ketika pengamat memiliki rangkaian kategori kegiatan atau fenomena yang direncanakan akan diteliti. Nah, yang kedua, format pencatatan observasi dapat didesain dan dibuat secara spesifik untuk masing-masing studi secara sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, yang ketiga ini secara umum bersifat kuantitatif. Nah, yang tidak struktural itu pada awal studi terdapat kemungkinan bahwa penelitian tidak memiliki ide yang jelas dari aspek-aspek tertentu yang membutuhkan fokus perhatian, sehingga pengamat akan mencatat segala sesuatu yang tidak praktis dan tidak struktur. Nah, yang kedua, observasi ini dapat menghasilkan rangkaian hipotesis tentatif yang diuji dalam penelitian yang bersifat deduktif. Nah, yang ketiga, ciri-ciri penelitian kualitatif. Nah, yang keempat, tersembunyi dan tidak tersembunyi. Nah, tersembunyi itu apa? Ya, ini kelebihannya subjek penelitian tidak terpengaruh dengan kesadaran bahwa mereka sedang diamati. Nah, ada kelemahannya, ini dapat melanggar prinsip-prinsip dari kesepakatan. Nah, yang tidak tersembunyi itu bersifat lebih jelas, dapat mengubah kebenaran dari perilaku yang diteliti. Nah, oke, baiklah, ini ada dua pendekatan penting tentang
observasi ini ada yang pertama observasi partisipan, ini yang yakni sementara partisipasi meneliti harus mengamati dan mencatat, dan pada tahap berikutnya menganalisis perilaku, tindakan, interaksi, peristiwa, dan sejenisnya. Nah, persiapan dengan observasi partisipan dan menjadi bagian dari kelompok sosial bukan tanpa kesulitan. Ada beberapa masalah yang harus diatasi. Ini termasuk memilih status, ini sebuah departemen tertentu, unit bisnis, pabrik, supermarket, dan lain-lain, mendapatkan izin, pemilihan informasi kunci, dan mengangkapkan diri dengan pengaturan penelitian. Nah, dalam kebanyakan studi observasi ini mendapatkan akses dimulai dengan memperoleh izin melakukan penelitian dari orang-orang memiliki jabatan dalam sebuah organisasi maupun yang lainnya. Nah, untuk mendapatkan izin melakukan penelitian penting untuk berhati-hati menjelaskan sebuah penelitian. Nah, selanjutnya yang satu lagi itu ada ini ada observasi struktural. Nah, observasi struktural itu observasi struktur itu merupakan aspek penting pengamatan struktur skema coding berisi kategori yang telah ditentukan untuk merekam apa yang kita amati. Skema itu datang dalam berbagai bentuk, beberapa sangat sederhana. Mereka hanya menginginkan penelitian untuk mencatat apakah peristiwa tertentu telah terjadi. Skema lain yang lebih kompleks maka termasuk beberapa kategori tentang waktu dan sejenisnya. Perhatikan bahwa pengembangan skema pengodean yang benar tidak pernah tugas yang sangat mudah. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan itu sebuah observasi. Nah, apa kekurangan dan kelebihan itu sebuah observasi? Nah, kelebihan observasi itu ada yang pertama adalah data yang diperoleh penelitian merupakan data original langsung pada saat terjadi. Nah, yang kedua, untuk data yang merupakan catatan dan prosedur mekanik, observasi merupakan satu-satunya cara yang dapat dilakukan. Nah, yang ketiga itu informasi yang diperoleh terinci, yaitu sesuai dengan kepentingan penelitian, bahkan sampai pada objek yang mungkin tidak penting untuk diamati. Nah, yang keempat, ada data dikumpulkan biasanya lebih baik daripada kuesioner atau wawancara karena observasi tidak banyak menuntut kesiapan objek dalam memberikan informasi. Nah, ini ada kekurangan observasi. Nah, yang pertama, ini ada proses observasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Nah, biasa saja waktu selesainya observasi lebih lama dari waktu yang telah ditentukan. Nah, yang kedua, proses observasi hanya melihat bagian yang tampak saja. Bagian yang tidak terlihat seperti persepsi orang tidak dapat diobservasi. Nah, objek yang diteliti bisa saja menampakkan kebiasaan yang berbeda dengan sedang diobservasi. Nah, yang ketiga, penelitian tidak dapat mengontrol atau memprediksi lingkungan tersebut. Nah, yang keempat, secara observasi memang menghasilkan informasi lengkap, tetapi tergantung dari kemampuan peneliti untuk menginterpretasi dari hasil observasi tersebut. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Video ini mungkin kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.